Muslim dakwah di gereja tidak haram. Ini bukan kata Anies Baswedan, tetapi kata para ulama. Mengapa kalau ulama-ulama NU yang ceramah atau pidato di dalam gereja langsung dibully, dihujat, ditelanjangi, tetapi Anies Baswedan juga safari di 5 gereja. Anies Baswedan juga menyampaikan ceramah di dalam gereja. Tetapi sepertinya di media sosial anteng-anteng saja, tenang-tenang saja. Ada apa? Mbok yau kalau jadi orang Islam itu yang adil. Adil itu lawannya dolim, jangan dolim. Mengapa kalau ulama NU dihujat, dibully, sedangkan kelompok mereka dibiarkan saja, tidak dibahas? Oleh sebab itulah kita harus berlaku adil, arif dan bijaksana. Karena apa? Menurut sebagian ulama memang ada yang mengharamkan, itu sebagian kecil. Tetapi mayoritas ulama membolehkan. Dan mengapa yang dibahas juga hanya di dalam gereja, dalam kanisa dan bi'ah. Coba juga dibahas dalam dalam tempat ibadahnya orang Hindu Buddha, di Borobudur. Itu kan sama tempat ibadahnya orang non-muslim, di wihara, ya, di pura. Para wali songo dulu kira-kira pernah nggak masuk ke dalam pura, masuk ke dalam wihara? Karena rata-rata orang Jawa Nusantara dulu itu Hindu Buddha. Kira-kira mereka langsung masuk masjid terus atau keluar masuk ke dalam pura dan wihara? Oleh sebab itulah coba diketik di Google hukmu tukhulil kanisati. Hukmu tukhulil kanisati, hukum masuk ke dalam gereja. Banyak sekali artikel-artikel yang berbahasa Arab, ya. Coba kita baca. Wa qala idza dakhala al-muslimu kanisatan aw bi'atan di ahli kitabi lil ittila'i 'alaiha wan nadhari fiha aw fil ibadati allati tu'adda fiha fala haraja fi dzalika. Dan telah berkata oleh musannifnya, apabila seorang muslim masuk ke dalam gereja, dalam tempat ibadahnya orang Nasrani, bi'atan atau masuk dalam tempat ibadahnya orang Yahudi, li ahli kitabi, miliknya ahli kitab, lil ittila'i untuk melihat-lihat, alaiha atasnya kanisa atau bi'ah, wan nadhuri dan untuk memandang, meneliti, fiha di dalamnya kanisa atau bi'ah, au fil ibadati bahkan atau untuk ibadah, allati tu'adda yang ditunaikan terhadap allati fiha di dalam kanisa atau bi'ah, fala haraja maka tidak mengapa fi dzalika dalam hal itu. Bal qad takunu natijatu dzalika, bahkan kadang-kadang ada natijatu dzalika, kesimpulannya hal itu ziyadatul imani, yaitu menambah iman billahi kepada Allah Rabban sebagai Tuhan yang menciptakan, wa ilahan dan sebagai Tuhan yang disembah, wa ziyadatu syukrillahi alam tinani dan menambah syukur kepada Allah atas anugerahnya Allah ala abdihi atas hambanya bil islami dengan keislaman, wa bu'tihi dan jauhnya amma alaihi al-kitabi fi ibadatihim minal kufri billahi wa ma hum alaihi min dolalin wa ilhadin. Jadi bisa menambah syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat berupa Islam dan iman. Dan orang yang masuk ke dalam kanisa atau bi'ah bisa merenung, wah ternyata alhamdulillah kita ini Islam, kita selamat dari kesesatan dan penyimpangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dibuka di dalam www.alarabiyah.net. Asy-Syaikhu Al-Mani' yajuzu lil masihi as-salatu bil masjidi walil muslimi dukhulul kanisati. Kemudian kita bisa lihat di dalam situs yang lainnya, di dalam Majmu' Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah bi Saudiyah dalam jilid yang ke-17. Ini adalah Lajnah Ad-Daimah miliknya Saudi Arabia. Dalam soal jawab, soal pertanyaan, ma hukmu dukhulil muslimi ilal kanisati sawa'un li huduri salatihim awil istima'i ila muhadaratin. Bermula apakah yaitu hukumnya masuknya orang Islam ke dalam gereja, baik yaitu sama saja untuk hadirnya salat, menghadiri salat mereka, atau untuk mendengar kepada ceramah atau khutbah mereka. Al-ijabatu bermula jawabannya,
La yajuzu lil muslimi, tidak boleh bagi orang Islam ad-dukhulu oleh masuk alal kufari atas orang kufar kafir fi ma'abidihim di dalam tempat ibadah mereka. Lima karena sesuatu fi yang ada di dalam min takthiri sawadihim, dari menambah banyak jumlah golongan mereka. Jadi kalau orang Islam di situ masuk berarti menambah banyak jumlah mereka. Walima rawa al-Baihaqi, dan 5 karena suatu hadis riwayat yang telah meriwayatkan al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi bi isnadin dengan sanad sahihin yang sahih an Umar radhiyallahu an qol, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, ini perkataan Sayyidina Umar ya, bukan perkataannya Rasulullah. Wala tadkhulu, dan janganlah masuk oleh kalian alal musyrikin atas orang-orang musyrik fi kana isim di dalam gereja-gereja mereka, wa ma'abidihim, dan di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Fa inna sakhatota, karena sesungguhnya murkanya Allah, tangzilu, yaitu turun, alaihim, atas mereka. Lakin, lah ada lakinnya ini. Lakin akan tetapi, idza kana, apabila ada masuknya orang Islam itu limaslahatin, karena untuk suatu kemaslahatan, syar'iyatin yang bersifat syariat, au li da'watihim, atau untuk mendakwai mereka, mendakwai orang kafir ilallah, kepada Allah, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Jadi kalau untuk dakwah itu enggak mengapa begitu, ya. Kemudian di dalam situs yang lain islamco.info, langsung kita baca ringkas, wa qad ikhtalafal ulama, dan sungguh telah berbeda al ulama oleh para ulama fi hukmi dukhulil muslimi, di dalam hukumnya masuknya orang Islam al kanisata, pada gereja, ibtidaan ala aqwalin, dalam keadaan mengawali atas beberapa perkataan. Al-qaulu al-awalu, perkataan yang pertama, pendapat yang pertama, at-tahrim, yaitu pengharaman. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaulul Hanafiyati wa Syafi'iyati, bermula yang mengharamkan ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Illa anna Syafi'iyata, kecuali sesungguhnya madhab Syafi'i, qayyadu, yaitu mengqayyid oleh mereka, membatasi at-tahrima, pada pengharaman itu, biwujudi suwari, dengan adanya gambar-gambar, gambar Maria, gambar Yesus, patung-patung, ya. Kama fi Tuhfatul Muhtaj, sebagaimana di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj wa Nihayatul Muhtaj, dan kitab Nihayatul Muhtaj, wa hasyiyata Qalyubi wa Umairah, dan 2 hasyiahnya Qalyubi dan Umairah ala Syarhil Mahalli. Ammal Hanafiyatu fakana tahrimuhum mutlaqon, kalau Hanafiyah mengharamkan itu secara mutlak. Kemudian wa'allalahu bi annaha ma'wa syayatini, karena sesungguhnya itu adalah tempatnya setan. Kama qala Ibnu Najimin minal Hanafiyati fil bahri ar-raqaiq, ya, di dalam kitab Bahru al-Raqaiq, wa fi hasyiyat Ibnu Abidin, dalam hasyiyahnya Ibnu Abidin. Ini kalau Hanafi. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, al-karahatu, yaitu makruh. Wa huwa qaulun indal Hanabilati, yaitu satu pendapat menurut mazhab Hambali. Illa anna ba'dhum qayyada al-karahata bima idza wujidatis suratu fil kanisati, dan seterusnya. Jadi yang pertama mengharamkan, yang kedua makruh. Kemudian wastadallu bil adillatil al-atiyati, dan mereka berdalil dengan beberapa dalil yang akan datang. Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a aswara fil baiti lam yadkhul hatta amara biha fa muhiyat, rawal Bukhari. Jadi ilatnya itu ya karena ada gambar-gambarnya, ada patung-patungnya, ya. Kemudian dalil yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala wa'adan nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibrilu faratha alaihi hatta ishtadda ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu fashaka ilaihi ma wajada fa qala lahu inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, rawal Bukhari. Jadi ilatnya adalah masalah gambar-gambarnya itu. Kemudian wa'an aslama maula Umar qala lamma qadima Umaru asyama suna'alahu rajulun min udhama inna sura ta'aman wa da'ahu faqala Umar inna la nadkhulu kana isakum min aswari allati fiha, karena memang gambar lagi, yakni atamathila, yaitu patung-patung. Rawahu Abdul Razzaq fil Musannafi. Kemudian al-qaulu ats-tsalitsu, bermula pendapat yang ketiga, jawazu dukhul kanisati mutlaqan, boleh memasuki gereja secara mutlak,
Wa huwa qaulun lil Hanabilati wa alaihi al madhhab kama fil Mughni wal Insafi.